dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Pemirsa, memasuki puncak arus balik sejumlah rest area di ruas tol mulai dipadati kendaraan. Di tengah perjalanan yang panjang dan kondisi yang cukup berdebu, para pemudik dihimbau memastikan untuk memilih air mineral yang ada segelnya, menjamin debu dan kotoran tidak masuk ke sela-sela tutup botolnya, sehingga terjamin kebersihannya. Lalu seperti apa kondisi terkini di lapangan, serta bagaimanakah kesiapan para pemudik selama perjalanan? Berikut laporan selengkapnya. Arus balik Lebaran mulai meningkat. Sejumlah rest area di jalur tol dipadati pemudik yang kembali ke kota asal mereka usai merayakan Hari Raya di kampung halaman. Terlihat antrian kendaraan keluar masuk area parkir, sementara pengunjung silih berganti mulai memadati fasilitas umum. Tak hanya beristirahat, para pemudik juga memanfaatkan waktu untuk membeli sejumlah kebutuhan seperti air mineral dan makanan sebelum kembali melanjutkan perjalanan panjang. Di tengah padatnya arus balik, kebutuhan akan air mineral menjadi hal yang penting bagi pemudik. Banyak dari mereka memilih air mineral dalam kemasan yang terjamin kebersihannya, terutama yang ada segelnya, di mana debu dan kotoran tidak dapat masuk ke sela-sela tutup botolnya. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pemudik yang ada di rest area kilometer 57A. Halo, selamat sore. Dengan siapa, Pak? Saya dengan Ahmad, Mbak. Udah perjalanan berapa jam nih, Pak? Sudah kurang lebih 7 jam ya. Kalau di rest area kayak begini biasanya ngapain aja sih, Pak? Ya, yang pertama-tama saya istirahat sebentar, terus cari makan, beli air mineral. Lebih banyak minum kan untuk di jalan, biar nggak terlalu capek. Pantesan ya, Pak, ini beli air mineralnya ini kayak banyak banget. Ya, karena perjalanan kan masih jauh, jadi ya untuk stok di mobil aja, untuk keluarga juga gitu. Nah, Bapak kenapa sih pilih air mineral ini? Ya, karena di rest area ini kan banyak mobil, apalagi banyak mobil-mobil besar gitu, jadi debu di mana-mana gitu kan. Kalau air mineral ini kan terjamin kebersihannya karena dia punya segel gitu. Pemudik juga diimbau untuk tidak memaksakan diri berkendara saat lelah. Beristirahat secara berkala menjadi kunci keselamatan selama perjalanan arus balik. Kondisi rest area yang relatif padat juga membuat pengelola terus mengimbau pengunjung untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan bersama. Dengan puncak arus balik yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan, para pemudik diharapkan tetap waspada dan mempersiapkan perjalanan dengan baik. Mulai dari kondisi kendaraan, kesehatan tubuh, hingga memastikan kebutuhan dasar seperti air mineral yang ada segelnya, supaya debu dan kotoran tidak masuk ke sela-sela tutup botolnya. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, memasuki puncak arus balik Lebaran, pergerakan penumpang kereta api di Jakarta terus meningkat. Stasiun Pasar Senen terpantau ramai pemudik. Sementara itu, one way lokal dari kilometer 263 Pejagan Pemalang hingga kilometer 70 Cikampek Utama masih diberlakukan, sementara untuk one way nasional masih belum diberlakukan. Untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2026, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Koni Briliana di Stasiun Pasar Senen dan Adinda Vinka di Tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Kita ke rekan Brili terlebih dahulu. Brili, bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen? Ya, selamat malam Vera dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, di mana pada hari ini memang ini masih bertepatan dengan puncak arus balik pasca libur Lebaran Idul Fitri tahun 2026. Dan Vera dan juga pemirsa, bisa kami gambarkan situasi saat ini dari siang tadi saat kami memantau hingga saya melaporkan saat ini. Situasi di Stasiun Pasar Senen ini terpantau ramai namun masih kondusif. Dan jika kita berbicara terkait dengan data, ini dari data yang saya dapatkan dari pihak Humas
ruas KI Daob 1 wilayah Jakarta ini di hari ini di Daob 1 mencapai 52.961 penumpang yang turun. Kemudian sedangkan dengan jumlah yang berangkat ini ada di sekitar 28.280 penumpang. Artinya memang angka ini menunjukkan bahwa yang datang ke wilayah Jakarta ini lebih banyak dibandingkan dengan yang berangkat, dan ini bertepatan juga dengan adanya arus balik yang sedang terjadi. Dan jika bisa kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya di stasiun Pasar Senen maupun di wilayah Daob 1 ini sendiri, di wilayah Jakarta ini angka kedatangan penumpang ini ada di angka 51.000 hingga 53.000 penumpang setiap harinya. Artinya memang hal ini masih menandakan bahwa arus balik masih akan terus terjadi. Dan pemirsa, jika bisa kita informasikan kepada Anda di stasiun Pasar Senen ini sendiri, setiap harinya dan di hari ini biasanya turun sekitar 18.000 penumpang. Dan jika kita bandingkan dengan stasiun lain seperti stasiun Gambir, ini ada di 15.000 penumpang yang turun. Kemudian juga di stasiun Bekasi ini ada 8.000 penumpang yang turun. Dan pemirsa, jika kita informasikan kepada Anda terkait dengan arus mobilisasi di stasiun Pasar Senen ini juga ini terpantau sangat kondusif, dikarenakan kami tidak melihat adanya satu titik yang menjadi penumpukan kedatangan daripada penumpang maupun ini kendaraan yang berada di stasiun Pasar Senen juga terkondusif, terpantau baik dan juga dijaga oleh para petugas yang ada berjaga di sini. Demikian informasi sementara yang dapat saya sampaikan. Vera, kembali ke Anda. Baik, dari rekan Brili kita bergeser ke rekan Vinka. Vinka, bagaimana arus balik lalu lintas di kilometer 62? Ya, selamat malam Vera dan juga pemirsa. Meski puncak arus balik Lebaran 2026 berdasarkan pantauan kami hingga pada malam hari ini memang masih terpantau ramai lancar. Ini baik dari arah Palimanan menuju ke Jakarta maupun dari arah Jakarta menuju ke Palimanan. Ini masih terpantau ramai lancar. Dikarenakan memang arus volume kendaraan ini sedang diberlakukannya sistem rekayasa lalu lintas, yaitu one way lokal. Ini dilakukan untuk tahap kedua, di mana memang tahap pertama ini sudah diberlakukan, ini dari kilometer 132 sampai dengan kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama, dan hingga pada malam hari ini masih terus diberlakukannya sistem rekayasa lalu lintas ini dari kilometer 263 Pejagan Pemalang sampai pada kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Yang dimana memang berdasarkan informasi dari Kakor Lantas Polri beserta stakeholder terkait ini sudah merencanakan skema-skema rekayasa lalu lintas guna untuk mengantisipasi kepadatan yang ada. Di mana ini dibagi menjadi beberapa tahap. Untuk tahap sekarang ini sedang diberlakukan tahap kedua, dan juga jika memang terjadinya arus volume kepadatan yang ada ini akan diberlakukan tahap ketiga, yaitu dari kilometer 390 sampai pada kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Dan juga Kakor Lantas Polri ini menginformasikan bahwa jika memang terjadinya kepadatan dari arah Jawa Tengah maupun Jawa Timur ini sudah mulai ramai sekali atau arus volume menjadi naik signifikan, ini akan berpotensi dibukanya kembali one way nasional ini dari gerbang tol 414 Kalikangkung sampai pada gerbang tol Cikampek Utama. Dan hingga kini memang pada malam hari ini dikarenakan memang seperti yang sudah saya informasikan Vera dan juga pemirsa, ini masih ramai lancar di depan kilometer 62 dan juga tepatnya dari arah Palimanan menuju ke Jakarta maupun dari arah sebaliknya ini masih terpantau ramai lancar. Dan di mana memang Kakor Lantas Polri juga menginformasikan bahwa untuk gelombang pertama ini pada tanggal 24 Maret 2026 ini sudah memasuki memang arus balik yang tertinggi, yaitu ada sekitar 256.388 kendaraan yang sudah memasuki area gerbang tol Cikatama ini untuk menuju ke Jakarta. Dan juga berdasarkan data dari pihak Jasa Marga ini total ada sekitar 35.417 kendaraan dari arah Palimanan menuju ke Jakarta ataupun arus balik, dan untuk dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ini total ada sekitar 13.730 kendaraan. Dan di mana jika kita bandingkan data pada hari kemarin ini memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan memang hari ini merupakan puncak arus balik
balik gelombang kedua yang dilaksanakan pada hari ini, tepatnya pada tanggal 28 sampai pada 29 Maret 2026. Dan juga dapat kami informasikan untuk rest area 52 dan juga 62 ini saat ini masih diberlakukan sistem buka tutup. Dikarenakan memang kedua rest area tersebut ini mulai dipadati oleh para pemudik yang ingin kembali ataupun ingin beristirahat di rest area tersebut. Dan juga kami himbau bagi Anda yang masih ingin melakukan arus balik, dimohon untuk tetap berhati-hati agar Anda dan keluarga selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, Vera. Baik, terima kasih rekan Vinka dan sebelumnya juga ada rekan Brili. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu kembali dari kampung halaman dan jalur yang aman agar selamat sampai dengan tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2026 di Metro TV. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.